Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena hingga siang hari ini kita masih diberikan segala kenikmatan ya, kemampuan, kesempatan, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa menghadiri pengajian ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir, juga bapak-bapak. Pertama-tama begitu banyak mendukung, begitu besar dukungannya terhadap pengajian ini, yaitu dengan beliau selalu menyediakan tempatnya, segala perlengkapannya, juga konsumsinya. Ya, dan juga untuk semoga untuk Ibu Hajah Neti dan Pak Haji Deni akan merupakan amal-amalan yang bisa menjadikan nilai sedekah jariah. Amin ya Allah. Tidak lupa pula untuk kepada para donatur yang juga membantu dengan untuk kelancaran pengajian ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga juga akan menjadi sedekah jariah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini tibalah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tauziah dari Bapak Ustadz Muhammad Agung Wibowo. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita masih hidup, nikmat masih bernafas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berdiri dengan tegak, nikmat bisa hadir ke majelis ini. Maka sungguh Allah sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan Allah terus tambahkan nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini, di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Ya, mungkin ada yang agak sedikit sakit, wajar. Aya nu karaos teh ibu? Aya. Naon nu karaosna? Sampean. Ya, dinikmati, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Ya, kalaulah ada di antara kita yang sedang diuji dengan rasa sakit, dengan penyakit, ya. Kata Nabi itu bisa menggugurkan dosa, ya, asal dengan syarat sakitnya itu tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan dan dengan sakit itu tetap ibadah kepada Allah. Nah, jadi betapa pentingnya kita menjaga iman kita, ya. Nah, jadi kalau sakitnya itu bersabar, tidak musyrik dan tetap ibadah, insya Allah sakitnya justru menggugurkan dosa-dosa, ya. Tapi pertanyaannya, di luar sana ada nggak orang yang gara-gara sakit terus menjadi tidak sholat? Ada nggak? Ada, bisa jadi ya, banyak atau sedikit? Bisa jadi banyak. Coba tengok ya, yang tadinya sholat masuk rumah sakit, di rumah sakit jadi nggak sholat. Nah, hati-hati ini ya. Kalaulah itu keluarga kita, maka kewajiban kita untuk mengingatkan, ya, untuk berdakwah, karena Allah sangat sayang. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Berbaring nggak bisa gerak, isyarat mata pun itu masih bisa selagi kita masih sadar. Karena sholat itu kata Nabi kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, ya. Kalau tiangnya rubuh, maka amalan apapun ikut rubuh. Betul nggak? Bangunan ini sebagus apapun aksesorisnya, kalau tiangnya rubuh, semuanya menjadi ambruk. Betul nggak, Bu? Nah, sholat itu adalah tiangnya agama. Maka betapa pentingnya kita untuk menjaga sholat plus mengingatkan keluarga kita, ya. Nah, sebab sholat itu tiangnya agama, kemudian sholat itu yang pertama akan dihisab oleh Allah, ya, di akhirat. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa tetap sholat sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini ya saya diundang ke majelis taklim ini. Terima kasih, ya. Tema kita adalah tafakur keluarga sebagaimana yang dimintakan, ya. Sedikit perkenalan dulu, nama saya Muhammad Agung Ibowo. Saya membuat sebuah lembaga namanya Tafakur Indonesia. Jadi Tafakur Indonesia mengajak Indonesia bertafakur. Bertafakur itu artinya berpikir, ya. Maksudnya memikirkan sesuatu, memikirkan tentang alam, tentang Al-Quran, tentang manusia, tentang pekerjaan, termasuk salah satunya tentang keluarga. Nah, salah satunya tentang keluarga. Betapa pentingnya kita memikirkan kaitan dengan keluarga ini, ya. Kalau biasanya saya mengisi training dalam bentuk training di instansi, lembaga pemerintah atau juga swasta, ya. Jadi training peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ada motivasi spiritual, ada inspiring leadership, ada inspiring writing, public speaking dan lain sebagainya.
dengan moto to be a better me, to be a better generation, menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang lebih baik. Ini beberapa kegiatan-kegiatan kita untuk CPNS misalkan di salah satu kabupaten ya, kemudian di beberapa kementerian-kementerian training peningkatan kualitas SDM, kemudian juga di BUMN, alhamdulillah di PT Kereta Api Indonesia, di PLN dan lain sebagainya. Juga di kampus-kampus, alhamdulillah di berbagai kampus di Indonesia, di UIN Jogja, di Unpad, di UIN Mataram, NTB Nusa Tenggara Barat, di Telkom University, di UIN Jakarta dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga alhamdulillah diberi kepercayaan mengisi di Sesko AU, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara. Untuk para perwira, ada pilot-pilot jet tempur ya, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari beberapa negara. Alhamdulillah ini ada dari Amerika, ada dari India, ada dari Filipina, Malaysia, Singapura, Pakistan, Australia dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan saya alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mentafakuri, berpikir tentang keluarga. Nah, ya, jadi keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting karena Bapak Ibu ya, kemanapun kita pergi, kita pulangnya ke keluarga, betul nggak? Ya, bapak-bapak yang tugas kemanapun di penjuru dunia ini, pulangnya kemana Pak? Ke keluarga tetap ya. Nah, pulangnya ke rumah, ke keluarga. Maka betapa pentingnya membahas kaitan dengan keluarga, yang kalau mau dibahas semuanya ya sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali keluarga ini ya, sangat banyak sekali yang bisa dibahas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak membahas beberapa poin saja yang sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Jadi bertafakur artinya apa tadi Bu? Berpikir. Nah, pagi ini saya mengajak untuk mikir tentang keluarga ya. Maksudnya bertafakur itu bukan diem merenung, nggak harus diem juga, nggak harus gelap-gelapan, tapi kita berpikir secara rasional ya, kemudian secara mendalam kita kaitkan dengan Allah. Maksudnya kita kaitkan dengan ayat-ayat qauliyah, ayat Al-Qur'an, dan juga ayat kauniyah, ayat alam semesta. Karena setiap yang ada di muka bumi ini atau bahkan di langit dan bumi semuanya ciptaan Allah. Kita diperintahkan untuk mentafakuri ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah, karena nggak sanggup kita memikirkan zat Allah ya. Nah, jadi ciptaannya saja ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, baik ibu-ibu sekalian ya, salah satu ayat yang paling penting kaitan dengan keluarga di dalam Al-Quran, mungkin yang sudah sangat sering kita mendengarnya. Coba siapa yang tahu ada di surat apa ini yang bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat. Wah, luar biasa ini. Tos lulus lah. Ya. Ya, At-Tahrim ayat 6 itu jadi satu ayat yang Allah dengan jelas, dengan tegas memfirmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian ya, kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Naro, dari api neraka. Nah, ini perintah yang sangat jelas, tegas, tidak perlu banyak penafsiran ya, sudah sangat jelas sekali. Sehingga tugas kita di dalam keluarga yang paling utama ya ini, menjaga diri dan keluarga agar tidak masuk ke neraka. Nah, maka itu juga yang sangat sering saya sampaikan kalau saya diundang mengisi khutbah nikah ya, khutbah nikah atau pengajian keluarga, ya ayat ini saya sampaikan kepada calon mempelai, utamanya laki-laki sebagai pemimpin, bahwa tugas kamu itu bukan hanya memberi nafkah saja, tetapi bagaimana mengajak istrimu dan kemudian nanti anak-anakmu agar nanti tidak masuk neraka. Nah, ini dengan jelas sekali Allah sudah firmankan. Tetapi bisa jadi mungkin kita sering lupa dengan tugas ini, dengan tugas besar ini. Jadi kita tuh disuruh membimbing ke surganya Allah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau tidak di neraka berarti di mana Bu? Di surga. Ya, coba saya mau tanya, jawab yang keras. Nanti di akhirat ingin di neraka atau ingin di surga? Yo, ucapkan biar dicatat malaikat juga ya. Nanti di akhirat ingin surga atau neraka?
surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa yang kita ucapkan pun itu dicatat oleh malaikat, bahkan itu menjadi doa ya, karena di Al-Qur'an ada Pak nih ya, ayat Al-Qur'an sangat jelas di surat, coba siapa yang tahu lagi nih yang bisa menjawab, mudah-mudahan segera ke Mekah. Ya, siap ya, tuh diaminkan oleh orang banyak lagi. Nih bunyinya seperti ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tahu iman itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Idz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hampir jauh. Surat apa itu? Ya, surat Al-Qur'an, betul. Di Al-Qur'an 100. Ya, coba siapa yang tahu surat ke-50 apa? Apa? Surat Qaf. Nah, surat Qaf ya. Surat Qaf. Surat ke-50 surat apa, Pak, Bu? Qaf. Ya, coba jawab ya. Ke-50 surat apa? Kalau surat 36 Yasin. apa? Yasin. Surat 55 56 Al-Waqiah. Surat ke-70 Ente ayat surat apa 70? Al-Ma'arij ya. Surat 75 Al-Qiyamah, luar biasa. Surat 78 apa 78? An-Naba. Nah, An-Naba sudah juz amma kan ya. Ya, coba surat 78 apa? An-Naba. Kalau 79-nya? An-Nazi'at. Coba kalau Al-Qur'an itu ada berapa juz semuanya? 30. Ada berapa surat semuanya? 114. Ada berapa ayat semuanya? 6.236. Berapa? 6.236. 6.236 tuh. Ya. Beda sedikit. Iya, gini Bu, kita sering mendengar ada yang bilang 6.666 supaya mudah ngapalinya. Buktikan, mangga, coba. Udah pernah belum ngitung sendiri? Udah gampang, itu tinggal dijumlahin aja, betul Bu? Ya, Al-Baqarah berapa, Al-Fatihah berapa sampai akhir. Itu saya di majelis taklim mana saya suruh coba buktikan, untuk membuktikan supaya kita hakul yakin, bukan hanya dengar saja. Nah, pernah ngitung jumlahnya belum Bu? Belum. PR ti abdi mangga dihitung. Kalkulator gaduh kan Bu? Nah, kalkulator pakai HP juga bisa ya, bapak-bapak ngisi waktu. Nah, kita mengenali lebih banyak tentang Al-Quran ini berarti itu tanda cinta kita kepada Al-Quran, betul nggak? Karena kita semakin mencintai sesuatu akan semakin dicari tahu tentang hal itu, betul nggak? Ya, maka kita perlu mengenali lebih banyak Al-Quran, ya, baca-baca. Oh, surat ke ini itu surat apa? Ya, tanda cinta juga kita kepada Al-Quran, ya. Khawatir saja, andai, saya beri catatan dulu, ini nggak ada hadis, nggak ada Qur'annya ya Pak ya. Andai saja nanti di akhirat malaikatnya pertanyaannya, atau di alam kubur teh, betul kamu Islam? Betul malaikat. Betul iman Al-Quran? Betul. Cik kurang tes. Surat 75 naon? Kata malaikat teh. Betul kamu iman? Betul. 75 naon? Nggak tahu malaikat kan. Andai seperti itu kan kita bisa jawab ya. Tapi nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Ini makanya jangan nanti dianggap nanti di tesnya gitu ya. Nah, maksud saya adalah semakin kita mengenali sesuatu berarti kita tambah cinta. Berarti itu bukti cinta kita. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali. Coba tadi surat juz amma dimulai dari surat apa? An-Naba. Surat keberapa itu? 78. Kenapa disebut juz amma? Karena diawali dengan amma yatasaalun, kalimat awalnya amma. Coba jujur, siapa yang baru tahu hari ini?
Tuh kan sering mendengar juz amma, naon juz amma teh ya, karena diawali dengan amma yatasaalun. Oh ya. Nah, jadi kan apal juz amma? Iya, coba sekarang siapa yang pertama menjawab nanti mudah-mudahan cepat ke Mekah. Oke ya. Tadi surat apa namanya? An-Naba surat keberapa? 78. Sedangkan seluruh Al-Qur'an jumlahnya berapa? Surat 114. Surat An-Nas surat keberapa? 114. Pertanyaannya, berarti berapa jumlah surat di juz amma? Coba. 78 sampai 114. Berapa? Berapa, Pak? Ayo dihitung ketemu. Aduh, disuruh gitu. Surat 78 sampai 114 berapa surat? 36. Salah, bukan 36. Tadi ada yang jawab siapa? 37. Karena 78-nya ke bawah. Gimana kalau malaikat ngetes juz amma ya sama surat? Ya 37 surat. Alhamdulillah ya. Dari 37 surat ibu bapak sudah hafal berapa surat nih? Kenapa jawabnya senyum ketawa? Berarti udah hafal semua. Hafalnya di luar kepala, di dalam kepala, Pak Bu? Di luar kepala. Nah, saya mau tanya, penting tidak menghafalkan sebagian ayat-ayat Al-Quran? Penting nggak? Penting ya, menghafalkan, karena sholat isinya juga Al-Quran. Kita disuruh membaca surat-surat ya. Silakan ibu-ibu yang senang surat Ar-Rahman hafalkan, yang senang surat Al-Waqiah hafalkan, Yasin hafalkan, mangga ya. Karena itu akan terekam di alam bawah sadar kita, yang tentu kita berharap ketika nanti dipanggil oleh Allah itu kan kita dalam kondisi ibadah. Betul nggak Pak Bu? Bayangkan sekarang, apalagi tahun-tahun kemarin, ada yang harus isolasi di ruang ICU, nggak bisa ditengok oleh siapapun. Mungkin ada saudara atau keluarga kita yang mengalaminya ya, di isolasi sendiri ya. Mungkin tangan udah nggak bisa bergerak, pegang HP, nggak bisa buka Quran. Tapi kalau ada yang dihafalkan sambil kita dalam kondisi sakit, kita masih bisa ngaji, Bu, Pak. Bayangkan sambil sakit kita membaca Ar-Rahman Al-Quran. Wah, mungkin itu nikmat yang sangat besar, yang sangat kita rindukan. Nah, maka penting menghafalkan sebagian. Kalau nggak mampu semuanya, sebagian saja ya, sebagian. Kalau bisa semuanya, wah luar biasa ya. Baik ibu bapak sekalian, kembali ke ayat ini nih ya. Jadi Allah firmankan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita itu dari api neraka ya. Nah, waquduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya apa Pak Bu? Manusia dan batu. Itu bahan bakar api neraka ya. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi bahan bakarnya saja manusia. Jadi manusia pendosa itu yang masuk neraka itu bahkan menjadi bahan bakarnya, bukan sekedar disiksa, menjadi bahan bakarnya sehingga neraka itu tetap menyala-nyala. Naudzubillah, betapa dahsyatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan kaitan dengan keluarga itu, perintah utamanya adalah jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenapa kita nggak cukup menjaga diri sendiri sehingga kita disuruh jaga dengan keluarga kita? Kira-kira kenapa Pak Bu? Karena ya, kalau tidak kita jaga keluarga, jangan-jangan ada di antara keluarga kita yang nanti akan menyeret kita juga ke neraka. Ya, andai dalam sebuah keluarga ayahnya masuk surga, ibunya masuk surga, ternyata anaknya masuk neraka, dia bisa menyeret-nyeret orang tuanya sehingga orang tuanya pun masuk neraka. Mungkin anaknya akan protes, ya Allah, orang tuaku nggak pernah nyuruh aku sholat, seret ayahku juga ke neraka. Naudzubillah. Apalagi di Al-Quran itu luar biasa di ayat-ayat yang lain ya. Misalkan di surat
Di surat Luqman ya. Ibu-ibu boleh sambil catat surat ayatnya saja ya. Surat Luqman, di surat Luqman ayat-ayat terakhir. Ayat berapa ya itu saya lupa, ayat 34 atau berapa. Pokoknya bagian akhir saja. Allah firmankan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Wakhshaw, dan takutlah yaumal la yajzi walidun awaladihi wala mauludun huwa jazin awalidihi syai'a. Dan takutlah akan suatu hari di mana ayah tidak bisa menolong anak dan anak pun tidak bisa menolong ayahnya. Ya, surat Luqman itu surat berapa Bu? 31 ayat berapa? Ya ayuhan nasu 34 ya kalau nggak salah. Ya, ayat 34 mungkin kalau nggak salah ya. Nah, jadi di ayat itu Allah dengan tegas menjelaskan bahwa takutlah kalian akan suatu hari di mana ayah nggak bisa menolong anak, anak pun tidak bisa menolong ayahnya, yaitu di akhirat nanti. Ya. Pak, Bu, kalau di dunia ibu bapak punya anak, anak kita dalam kesusahan, anak kita jatuh misalkan, kita tolong nggak anak kita? Pasti kita tolong, ya. Pasti kita tolong di dunia, tapi nanti di akhirat ayah nggak bisa nolong anak, anak pun nggak bisa nolong orang tuanya. Itulah kondisi yang akan terjadi di sana nanti. Jadi nanti itu semuanya nafsi, keluarga akan masing-masing semuanya. Suami istri pun akan masing-masing. Bahkan lebih dahsyatnya bahwa keluarga di akhirat itu bukan hanya nafsi, bukan masing-masing. Yang ada itu bukan saling tolong menolong. Yang mungkin terjadi adalah saling jatuh menjatuhkan. Itulah kenapa kita disuruh jaga keluarga kita, jangan sampai ada yang terjerumus ke neraka. Karena kalau ada yang jatuh ke neraka, bisa jadi dia menyeret-nyeret yang lainnya masuk ke dalam neraka. Di dunia saja sudah jelas Pak Bu, tadinya satu partai, tadinya satu pemerintahan, tadinya satu kantor, satu organisasi. Begitu ada kasus masuk di pengadilan mereka saling bantu-membantu atau saling jatuh-menjatuhkan? Jatuh-menjatuhkan. Pak Hakim, bukan saya saja yang salah, dia yang salah, seret dia. Di pengadilan dunia seperti itu. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Dan ayatnya jelas, yang saling jatuh-menjatuhkan ini betapa mengerikannya ayatnya. Terdapat di surat ke-70. Surat apa itu Bu? Al-Ma'arij tadi ya. Surat ke-70 Al-Ma'arij. Boleh buka Qur'annya supaya hakul yakin. Coba buka Qur'annya. Al-Ma'arij surat ke-70. Coba yang bunyinya seperti ini. Yauma takunus sama'u kal muhl. Ayat berapa itu? Di sekitar belasan atau agak awal ya, coba. Atau di bawah 10. 8. Ayat 8-nya. Yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari ketika langit itu pecah. Jadi hari kiamat terjadi. Watakunul jibalu kal'aihan, dan juga gunung-gunung beterbangan. Saat kiamat dahsyat itu luar biasa. Gunungnya beterbangan Pak Bu, bukan isinya saja tapi gunungnya, maka betapa mengerikannya kondisi hari itu. Ya, yauma takunus sama'u kal muhl watakunul jibalu kal'aihan. Wala yas'alu hamimun hamima. Maka manusia di hari kiamat, di hari akhir nanti ya, mereka tidak akan saling menanya sedikit pun. Yubassarunahum, padahal mereka saling melihat. Nah, jadi nanti di hari kiamat, kemudian nanti saat dibangkitkan, kita tuh akan saling ketemu tapi nggak akan saling menyapa sedikit pun. Termasuk dengan keluarga, ya. Di surat Al-Ma'arij itu ya, yubassarunahum, mereka saling melihat, oh ini temanku, ini tetanggaku, ini sahabatku, ini keluargaku, tapi kita nggak akan saling menyapa sedikit pun. Lanjutan ayatnya nih yang mengerikan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu orang pendosa karena dia sudah merasa akan disiksa, maka dia akan katakan pada Tuhannya, kepada Allah, wahai Tuhanku, bisakah aku menebus dosa-dosaku bibani dengan anakku? Bahasa kitanya, ya Allah, kalau dosaku bisa digantikan oleh anakku, ambil saja anakku, siksa anakku, kata seorang orang tua. Di hari itu nafsi bagaimana caranya menyelamatkan diri sendiri. Anak pun akan ditebuskan Pak Bu. Tadi yang di dunia kita sayang anak, kita bantu, tapi di hari nanti orang itu akan bilang ke Allah, ya Allah, kalau anakku bisa untuk menebus dosaku, siksa saja dia biar aku selamat. Na'udzubillah. Bukan hanya anak, wa sahibatihi wa akhihi. Betul ayatnya Bu? Ya.
Sohib, pasangan hidupnya akan ditebuskan. Wa akhi, dan saudara-saudaranya juga akan ditebuskan. Ya Allah, andai suamiku bisa untuk menebus dosaku, siksa saja suamiku biar aku selamat. Atau istri ditebuskan. Saking beratnya hari itu. Maka tadi Allah ingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa fasilatihi allati tuwih, lanjutan ayatnya, dan para pengikutnya, mungkin orang yang punya karyawan banyak, punya anggota banyak. Ya Allah, kalau anggotaku bisa untuk menebus dosaku, siksa saja mereka biar aku selamat. Tapi kata Allah, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, tidak bisa, api neraka sudah menunggu di sana. Silakan jadikan catatan ayat itu, Pak Bu. Surat apa tadi? Al-Ma'arij ayat 8. Ya, mulai ayat 8. Baca perlahan, ya Allah, keluarga itu betapa nanti di akhirat ada yang saling jatuh menjatuhkan. Ya, itu yang Allah gambarkan di Al-Quran. Coba saya tanya dulu, tolong jawab dengan keras, ibu bapak sekalian. Yakin tidak kepada Allah? Yakin. Yakin tidak kepada Al-Quran? Yakin. Yakin tidak itu yang Allah ceritakan barusan akan terjadi nanti? Yakin. Ya, bagi orang-orang pendosa seperti itu kondisinya. Ya, maka itulah kenapa Allah perintahkan tadi, jaga dirimu dan keluargamu. Sekarang lebih bisa dipahami ya Pak ya, kenapa kita disuruh menjaga keluarga. Mungkin cucu, mungkin keponakan, kita disuruh jaga mereka semua. Ya, kalau ada yang terjerumus bisa jadi dia menyeret-nyeret kita. Naudzubillah, subhanallah. Sehingga dalam sebuah keluarga itu tidak cukup soleh sendirian. Bukan hanya keluarga, bermasyarakat pun tidak cukup soleh sendirian. Ya, bermasyarakat, tetangga kita, di tetangga kita atau di dekat lingkungan kita ada yang dipakai mabuk-mabukan, bisa jadi kita terseret-seret nanti di akhirat. Kenapa kau biarkan itu? Nah, jadi betapa luar biasanya ancaman Allah di dalam Al-Quran kaitan dengan menjaga diri dan keluarga, ya. Nah, maka ini betapa pentingnya kita menjaga diri dan keluarga kita. Al-Ma'arij itu mengerikan kalau kita baca merenung sambil bayangkan keluarga kita. Ya Allah, ini dahsyat sekali ancaman. Ya, pasangan pun yang di dunia kita saling cinta mencintai, saling membantu, di sana bisa saling jatuh menjatuhkan. Ya, saya mau tanya Bu, ayat tadi cukup jelas atau tidak jelas? Cukup jelas, nggak perlu banyak penafsiran, sangat jelas sekali. Ya, jadi ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Andai anak bisa menebus dosa, anak akan ditebuskan kepada Allah. Naudzubillah. Ya, maka sambil mendoakan anak, sambil usap anak kita kalau anaknya yang masih kecil atau cucu, ya sambil doakan, ya doa dengan setulus hati agar nanti kita selamat di akhirat. Nah, jadi sekali lagi betapa kaitan dengan keluarga sangat banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran, termasuk yang tadi ya, yang sebelum Al-Ma'arij tadi surat apa Bu? Yang saya jelaskan? Surat Luqman tadi. Luqman ayat berapa tadi ya? 33 ya? 33 atau 34? Ya 33-34 lah kurang lebih itu ya. Ya baca ya. Jadi sekarang catat, nanti di rumah baca. Oh, kaitan dengan keluarga tuh ini pesan-pesannya. Yang paling utama ini ya, At-Tahrim surat 66 ayat 6, mudah menghafalkannya ya. Nah, jadi ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita lihat coba lagi ayat yang lainnya. Allah firmankan At-Taghabun ayat 14. Coba mohon dicek betul nggak ini At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Surat 64 ayat 14, betul nggak? Coba mohon bantuannya dicek. Surat 64 ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum. Betul ya Bu ya? Nah, catat surat ini juga. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anak kalian ya, ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah kembali tegaskan, di antara pasangan anak itu ada yang kemudian nanti menjadi musuh, yaitu di akhirat nanti. Di dunia kita beri nafkah, saling menyayangi, memberi pakaian, memberi harta, tapi di akhirat bisa jadi menjadi musuh apabila
tidak dibingkai menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Nah, jadi ada yang menjadi musuh. Tadi kalau anak menembuskan orang tuanya atau orang tua menembuskan anak di akhirat kan berarti musuh, Pak ya. Di akhirat, naudzubillah. Nah, kita tidak ingin itu semua terjadi. Maka betapa dahsyatnya sebuah keluarga itu, bahwa kita ingin itu mencintai itu kan dari kehidupan dunia sampai nanti di surganya Allah. Betul nggak Pak Bu? Ya. Nah, kita tidak ingin hanya di dunia saja, kita ingin sampai surganya Allah nanti kumpul di sana. Nah, jadi kalau mengingat ayat-ayat ini, kalau mau jujur Pak Bu, rasanya PR kita untuk keluarga kita sudah selesai atau masih ada atau masih banyak? Masih banyak rasanya, ya. Ya, kita harus terus kaitan dengan keluarga. Ya. Pertanyaan berikutnya, ujian untuk keluarga itu banyak atau sedikit? Banyak, ya. Nah, maka banyak ujian-ujiannya. Coba sekarang ada sebuah spanduk menarik nih di Masjid Al-Hikmah, Kampung Islam Lembah Kelungkung, Bali. Coba baca Pak Bu, baca yang keras spanduk yang di bawahnya. Hei para istri, suamimu ke masjid saat Anda usir ke masjid. bawahnya lagi, jangan mau solehah Yang cuma mau salat di rumah. ya, saya bacakan. Hai para istri, usir suamimu ke masjid saat azan berkumandang. Jangan mau punya suami solehah yang cuma mau sholat di rumah. Ibu-ibu mau punya suami soleh atau solehah? Soleh. Kalau suami soleh, sholatnya di mana? Ya, ini spanduk yang menarik. Jadi, hei para istri, usir suamimu ke masjid saat azan berkumandang. Jangan mau punya suami solehah, katanya. Kalau suami solehah, sholatnya di rumah. Ya, ya. Jadi ini salah satu. Ya, mungkin bahasanya agak berbeda, tetapi ini tanda benci atau tanda cinta berarti? Cinta, ya. Jadi saling mengingatkan tuh di dunia mungkin berat, ya, mungkin butuh pengorbanan, iya. Tapi di dunia inilah saling ingat mengingatkan, ya, saling ingat mengingatkan, ya, bahwa nggak cukup soleh sendirian. Ibu-ibu nggak cukup ngaji soleh sendirian, hebat sendirian. Nah, maka suami, anak dan lain sebagainya. Karena ujian setiap kita beda-beda. Ada dalam kehidupan dunia itu yang ujiannya itu ujian masalah ekonomi, betul nggak Bu? Pak? Ya, ada yang ujian di dunia itu masalah ujiannya adalah orang tuanya. Ya, ada ujiannya itu ternyata masalah anaknya bermasalah misalkan. Ada ujiannya tetangganya ujian teh. Ada yang punya tetangga menjadi ujian Bu? Ya, mungkin ada, mungkin tidak. Ada yang ujiannya tuh karena penyakit. Nah, beraneka ragam. Ada kalanya kita melihat orang lain tuh enaknya saja. Wah, dia mah enak ya. Kita saja nggak tahu ujian dia seperti apa. Ya, maka cukup rasakan, syukuri dan bersabar dengan yang ada. Termasuk banyaknya uang juga ujian. Betul tidak Pak Bu? Ya? Kok sedikit yang jawab? Coba, termasuk banyaknya uang juga ujian, betul tidak? Betul sekali. Contoh sederhana, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu tadi jam 7 pagi tiba-tiba ada tamu datang ngasih uang 20 juta. Kira-kira ayeuna ngaos moal? Kalau tadi ada yang ngasih 20 juta, ngaos moal ayeuna. Ya, baringung atuh ya pasti. Aduh, 20 juta disimpan di bumi pangalaun. Dicandak ka pangaosan pira ku nyanak 20 juta bisi aya kecleng. Nah, jadi banyaknya harta pun adalah ujian, jabatan juga ujian, dan terbuktikan kasus-kasus akhir-akhir ini gara-gara banyak harta, gara-gara jabatan, gara-gara bisa pegang pistol, ujian semuanya. Nah, ya, maka setiap kita Allah sudah berikan ujian, dan Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi Allah sudah mengukur itu semua, ya. Nah, maka mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang solih solihat. Salah satunya tadi yang paling utama ini tiangnya, sholat, ya. Nah,
Jadi nanti ibu-ibu kalau ditanya kamari pangaosan teh naon? Iya, usir para suami ke masjid. Ya, yang mudah teringat mah ini ya. Kalau ayat-ayat mah rasanya harus buka catatan dulu. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya. Baik. Nah, kemudian ayat yang lain juga ada nih At-Taghabun ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah atau cobaan atau ujian. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, Allah ingatkan hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, adalah ujian. Diakhiri dengan di sisi Allah ada pahala yang besar. Berarti maksudnya menghadapi harta, menghadapi anak itu butuh perjuangan. Di sana ada pahala. Coba ibu-ibu contoh waktu anak-anaknya kecil itu menyuruh sholat cukup sekali atau harus berkali-kali? Kenapa berkali-kali, Bu? Ya karena disuruh sekali belum sholat juga gitu kan ya. Nah jadi harus berkali-kali, butuh kesabaran. Demikian juga Allah kepada kita. Allah ingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa? Ar-Rahman. Berapa kali Allah ulang di surat Ar-Rahman itu? 31 kali. Kenapa Allah ulang-ulang itu? Sedikit yang bersyukur. Iya, bukan hanya untuk menghiasi Al-Quran, tapi karena Allah tahu manusia itu sedikit bersyukurnya, sehingga Allah harus ngulang-ngulang. Persis seperti kita nyuruh anak kita sholat. Kalau disuruh sekali langsung sholat, kita nyuruh lagi atau udah berhenti? Berhenti. Allah mengingatkan, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berarti kita tuh memang kurang bersyukur kepada Allah. Ya, kurang bersyukur kepada Allah. Nikmat dari Allah itu sangat banyak sekali. Nikmat kita bisa mendengar, itu nikmat bukan Pak Bu? Melihat nikmat bukan? Coba main ke rumah sakit Cicendo misalkan ya, Pak Supangat ya. Ya, saya beberapa kali ngisi di Cicendo itu, kalau datang ke sana tuh di lift ketemu yang baru operasi ya, di lift itu ketemu anak yang baru berapa bulan itu harus operasi di matanya ya. Betapa banyak sekali ujian-ujiannya. Belum lagi yang datang ke sana itu dari luar kota, karena itu pusat mata nasional ya, dari luar kota. Bukan seperti kita yang tinggal di Bandung mau ke sana, tinggal ke sana pulang ke rumah lagi. Mereka bingung nginepnya di mana, makannya kayak gimana ya. Nah, jadi betapa kita harus bersyukur bahwa nikmat dari Allah itu luar biasa ya. Ibu-ibu, harga penglihatan kita kalau mau ditukar, ibu-ibu mau nggak diganti dengan 200 juta? Tidak mau ya, berarti mahal. Allah itu beri tubuh kita ini sangat banyak dan sangat mahal sekali ya. Maka Allah ingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Nah, maka syukuri apa yang ada ya, sambil ingat bahwa harta anak-anak itu adalah ujian ya. Bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi anaknya yang mulai remaja, dewasa, saya mau tanya, butuh kesabaran nggak? Butuh. Tapi kata Allah di sana ada pahala yang besar. Ini di bagian akhir ayatnya. Betul nggak? Ya, ayatnya jelas. Allah sebut itu sebuah ujian, tapi Allah ingatkan di sana ada pahala yang besar. Pahala kesabaran juga. Saya tanya, ibu-ibu menghadapi suami butuh sabar nggak, Bu? Butuh. Bapak-bapak menghadapi istri butuh sabar nggak, Pak? Tidak. Kata ibu mah nggak butuh, diwakili sama ibu jawabnya itu kumaha. Ya. Nah, jadi semuanya butuh kesabaran. Pasangan kita orang yang sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, ada kekurangannya. Tetapi di balik ketidaksempurnaan itu Allah siapkan pahala yang besar. Justru karena ketidaksempurnaannya itu, betul nggak? Ya, karena kita harus sabar, harus membimbing, harus memimpin, harus mengalah. Karena ada di antara kelebihan dan kekurangannya. Maka berpasangan itu pasti tidak ada yang sempurna. Ya, maka kita ini berpasangan suami istri inginkan sampai di akhirat nanti, sampai masuk surganya Allah. Ya, Bapak Ibu di sini yang hadir suami dengan istrinya, coba siapa acung tangan, ada yang suami istri?
Wah, luar biasa ya. Ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, sudah menikah berapa tahun? Sudah masih pengantin baru atau pengantin lama? Ya. Ya. Pak Bukhari, menikah sudah berapa tahun Pak? 45. Oh, baru 45 tahun. Baru 45 tahun. Pak Supangat, menikah sudah berapa tahun Pak? Oh, baru 42 tahun. Ya, yang lain mungkin ada yang 30 tahun. Saya ingin katakan semua kita ini adalah pengantin baru. Karena apa? Karena cita-citanya menjadi pasangan itu di dunia saja atau di sampai surga nanti. Sampai surga. Kalau cita-citanya sampai surga berarti kita masih baru 45 tahun, baru 20 tahun, baru 50 tahun. Karena kita ingin sampai surga, betul nggak? Dan itu masih panjang sekali, betul nggak? Nah, karena kita ingin sampai surga, maka berarti kita pengantin baru semua, ya. Nah, luar biasa, pengantin baru 45 tahun. Luar biasa ya. Nah, jadi kita ingin sampai surganya Allah ya, sampai surganya Allah. Nah, tadi ini Allah ingatkan bahwa anakmu, hartamu adalah ujian atau fitnah. Sekarang kita lihat sedikit kaitan dengan anak ya. Hari ini tantangan anak-anak kita. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini sampai jam berapa Pak jadwalnya? Gimana Ustaz aja? Gimana saya? Kalau di panjang bisa panjang ya, mau sampai sore. Mau sampai jam berapa nih? Terserah. Sekarang udah jam 10. Sampai jam berapa? Setengah 11. Ya, kurang lebih setengah 11 lah ya. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan, nanti ada program namanya training tafakur keluarga ya. Training tafakur keluarga itu bersama keluarga kita ngajinya dengan suami, istri, anak, kakek, nenek, cucu bareng-bareng duduk bersebelahan. Ya, saya ada program itu nanti di bagian akhir. Wah, itu luar biasa ya. Ya. Susah betul, tapi bisa kalau diusahakan. Kita lihat nih tantangan anak-anak kita, ya, gadget, internet, ya. Nah, secara singkat saja nih beberapa tantangan besar anak-anak kita. Paling tidak 7. Sekarang gadget, ya, HP, internet, kemudian narkoba, kemudian kekerasan. Gimana anak-anak dengan mudahnya saling pukul memukul, betul nggak Bu? Ya, di sekolah sampai membunuh bahkan di pesantren juga. Nah, ini kondisi sekarang yang sangat mengkhawatirkan. Pornografi, seks bebas, ajaran sesat, akhlak tercela, dan lain sebagainya. Ternyata begitu banyaknya tantangan anak-anak kita, ya, tantangan anak-anak kita dan ujian kita sebagai orang tuanya, ya. Ibu-ibu kalau melihat poin-poin ini dan membayangkan anak-anak kita, ngeri nggak dengan kondisi zaman sekarang? Sangat ngeri, takut kita anak-anak kita kalau sampai terjerumus ini, ya. Nah, gadget, narkoba, bagaimana anak tadi membunuh, saling menyakiti, pornografi, seks bebas juga. Ya, bisa jadi mungkin karena pendidikan dari orang tuanya yang harusnya menjadi yang pertama dan utama itu sangat kurang. Contoh paling sederhana misalkan yang menjelaskan kaitan perkara dengan masa balik, haid misalkan, mimpi basah, itu yang lebih cocok, lebih utama itu orang tua atau guru di sekolah? Orang tua. Tapi berapa banyak yang itu orang tua yang menjelaskan kaitan itu? Ya, banyak orang yang dibiarkan anaknya lepas begitu saja tanpa pendampingan orang tua. Bahkan saya pernah menemukan kasus suatu ketika istri saya ngajar di sebuah sekolah di SMA, praktek ngajar di sana, ngobrol dengan anak-anak perempuan di sana. Ada anak perempuan di sekolah itu yang berpikiran, beranggapan, mohon maaf, kalau seorang perempuan remaja katakan seperti itu, mohon maaf, berhubungan seks dengan laki-laki sekali dua kali itu nggak akan hamil. Yang akan hamil itu kalau udah menikah katanya. Mohon maaf, pemahaman ini benar atau salah? Salahnya besar atau kecil? Besar sekali. Bayangkan anak SMA punya pemahaman seperti itu, ya. Maka berarti pendidikan seks untuk anak-anak itu penting atau tidak penting? Penting, sesuai usianya. Kalau sudah mulai beranjak dewasa harus dijelaskan, ya. Kalau anak, bayangkan anak SMA punya pemahaman seperti itu, menyesatkan sekali.
Ya. Dan pernah juga suatu ketika kami dalam perjalanan sama keluarga, tiba-tiba istri ingin ke toilet, carilah kami pom bensin atau masjid, akhirnya berhenti di masjid, ya, istri langsung ke toilet masjid. Kemudian ternyata ada orang di dalam ditunggu, diketok, akhirnya yang keluar itu siapa? Sepasang anak SMA di toilet masjid. Wallahu a'lam. Real nyata Bu Pak. Ya. Nah, maka betapa tantangan di zaman hari ini, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, ya. Jadi banyak hal, sangat banyak kaitan dengan keluarga ini. Bapak Ibu lihat gambar ini gimana rasanya Bu Pak? Ya, anak-anak remaja, anak-anak SMP pakai kerudung, pakai jilbab, ya, ngerokok, ya. Ya mungkin mereka hanya ingin mencoba. Tapi rasanya ya mungkin karena bimbingan dari orang tuanya yang sangat kurang, ya. Itulah Allah tadi ingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, ya. Nah, yang perempuan gitu, sebaliknya yang laki-laki gini, gimana rasanya Bu? Ya, menyedihkan sekali, ya, menyedihkan. Andai remaja seperti itu, itulah tidak heran, ya, pernah di berita tapi kemudian lenyap begitu saja. Beberapa tahun yang lalu di Jakarta digerebek pesta gay di Jakarta, kan di salah satu hotel, ya, dan sangat mengerikan. Yang mungkin ya tadi pendidikan seks itu penting, sesuai dengan dari mulai anak-anak balita pun penting pendidikan seks. Contohnya gimana? Mulai dari balita itu ya dijelaskan bahwa kamu anak laki-laki ciri-cirinya seperti ini, anak perempuan seperti ini. Karena ada juga orang tua misalkan anaknya masih kecil atau cucu atau anak gitu ya, masih balita, diajak sholat gitu ya, diajak sholat, yang laki-laki pakai sarung, perempuan pakai mukena. Tiba-tiba yang laki-laki pakai mukena, ini gelis, malah dijawab seperti itu sama orang sekitarnya. Kamu laki-laki tapi menigelis pakai mukena. Nah, itu bagian dari pendidikan seks yang salah. Bisa jadi mungkin di akibatnya ketika besar mereka merasa, oh aku ini cantik. Nah, hati-hati. Itu sejak dari kecil, ya, pendidikan semacam itu, ya, sesuai porsinya bahwa kamu laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Semakin beranjak dewasa nanti SMA ya kaitan tadi reproduksi dan lain sebagainya perlu dijelaskan. Nah, jadi penting kaitan dengan keluarga. Jangan biarkan juga saat memasuki masa balik mereka lepas begitu saja dan mereka nggak tahu apa-apa, nggak tahu bagaimana cara mandi besar dan lain sebagainya. Nah, maka itu betapa pentingnya, ya. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, ya. Dan ancamannya kan seperti kaum Nabi Lut zaman dahulu di ayat Al-Qur'annya kan, walutan izqala liqaumihi atatunal fahisyah. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu? Tadi gay, ya, LGBT bahasa sekarang, lesbian, gay dan lain sebagainya, ya. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Naudzubillah. Ya, yang mungkin ini di zaman sekarang pun sangat banyak tapi nggak banyak muncul. Tapi bahkan sekarang sudah yang terang-terangan pun ada. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Khawatir seperti kaumnya Nabi Lut yang kemudian Allah menghukum mereka dengan apa, Pak Bu? Hukum buminya dibalikkan. Yang dulu saya nggak mengerti gimana ya Allah membalikkan bumi, tapi begitu melihat misalkan ini kejadian di Palu, ya, yang kemudian ini kondisi gempa bumi kita lihat, ya. Ya, lihatlah tanah bumi pecah.
Dan ini hanya kecil sekali dibandingkan nanti dengan hari kiamat, ya. Manusia tinggal ya menyebut la ilaha illallah, ya. Bayangkan itu bisa terjadi di mana saja. Ini bukan di luar negeri, di Indonesia, ya. Kita lihat di tempat masih di Palu, ya. Ini sering saya tayangkan kalau saya mengisi di BPN, kantor pertanahan. Kita lihat nih. Lihatlah, tanahnya bergerak, rumahnya berjalan karena tanah di bawahnya mengalir seperti air. Ya, kejadian likuifaksi tanah bergerak, dan itu terjadi nyata di Palu. Yang kemudian ketika baca berita-berita saya memang disinyalir di sana banyak perilaku tadi gay LGBT di sana. Ya, rasanya Allah sedang membacakan ayat-ayatnya melalui kejadian ini. Ya, seperti zaman dahulu, ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari foto udara seperti ini, ya, lihat nih. Di sini foto udara rumah-rumah, titik-titik ini rumah-rumah, ada kebun, ada sawah, ada jalan tuh yang lurus di jalan, ya. Kita coba jalankan videonya, ya. Dalam hitungan detik semuanya terkubur. Kita lihat nih Pak Bu. Lihatlah, mengalir semuanya. Dan saya baru terjawab, oh mungkin seperti ini kaum Nabi Lut dibalikkan buminya oleh Allah. Lihatlah, langsung hilang semuanya. Dibalikan, jadi bukan diloncat ke atas, bukan, tapi mengalir saja langsung tertimbun semuanya. Lihatlah kalau Allah berkehendak. Dan ini terjadi di Indonesia, dan ini bisa terjadi di mana saja, betul nggak? Kalau Allah berkehendak. Di Bandung mungkin atau mustahil? Mungkin saja, apalagi Bandung termasuk daerah yang cekungan, ya. Menurut para ahli itu yang sangat potensi terjadi gempa luar biasa, ya. Maka mengaji ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat alam semesta terbayang kalau karena ulah manusia kemudian Allah murka, Allah ingin mematikan satu negara pun mudah saja. Kaum-kaum yang lain, kaum Ad, kaum Samud, Allah binasakan dengan apa? Kaum Samud itu dibinasakan dengan angin yang sangat dingin di bahasa Al-Quran. Saya pernah ke daerah rumah-rumah kaum Ad, kaum Samud itu di daerah Madain Saleh, dari Madinah ke arah utara, yang itu tersebar sampai perbatasan Yordania. Itu yang rumah di bukit-bukit, ya, masih ada rumahnya, ya, bekas-bekasnya. Yang kata Al-Quran, mereka dikirimi oleh Allah angin yang sangat dingin selama 8 hari 7 malam. Kalau Allah hendak membinasakan satu kaum, ya mudah, Allah kirimkan angin, bergelimpangan mereka semua. Yang kemarin pun kita merasakan pandemi COVID pun, ya, bersyukur Allah kemudian stop di sini, mudah-mudahan segera pulih, ya. Tapi kalau Allah hendak mematikan semua manusia, bisa nggak Pak Bu? Bisa, sangat mudah sekali, ya. Maka betapa kekuasaan Allah itu luar biasa. Maka sesungguhnya kita bersama keluarga kita itu, setiap kita tuh menunggu jadwal kita masing-masing. Jadi anggota keluarga itu adalah daftar tunggu kematian. Ada yang suaminya dulu, ternyata ada yang kakeknya dulu, ada yang cucunya dulu, betul nggak? Ya, tidak ada yang menduga, ya, tidak ada yang menduga. Nih kita lihat gambarannya sangat jelas sekali, ya, ya. Tidak pernah menduga ternyata anaknya dulu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dalam sebuah keluarga kalau soleh semuanya, insya Allah kapanpun dipanggil insya Allah menjadi husnul khotimah. Maka itu yang harus kita jaga, ya. Hidup kita ini hanya sebentar Bapak Ibu sekalian di dunia ini, hanya sangat singkat sekali, ya. Ada yang mulai dari bayi berjalan, ya, kemudian sekolah, kuliah, kerja, ya. Kemudian ada yang sampai sepuh, sampai sakit baru meninggal dunia.
Tapi ada juga yang usia SD sudah meninggal, betul nggak? Ya, beberapa hari yang lalu di dekat tempat saya ada anak SMP ketabrak, terlindas mobil langsung meninggal dunia. Ya, maka itulah keluarga setiap kita menanti jadwal kematiannya. Tuh ya, pegang tas, pegang dolar. Tapi setelah pegang dolar, pegang apa itu? Pegang pinggang, pegang pinggang, pegang tongkat. Ya. Kalau lihat gambar ini Pak Bu, posisi hari ini sedang pegang apa Bapak Ibu? pegang pinggang dan dolar lah ya. Ya. Nah, jadi itulah kehidupan kita hanya sangat singkat yang kalau digambarkan ini garis kehidupan kita secara singkat saja. Kalau dibahas ini sangat panjang sekali. Hidup kita mulai dari alam ruh, masuk alam rahim, kita masuk alam dunia saat ini, masuk alam kubur, masuk alam akhirat nanti, dan di akhirat khalidina fiha abada, tak terhingga selama-lamanya. Dan nanti proses di alam akhirat nih, kata Al-Quran semuanya ada hari kiamat, kemudian ada yaumul ba'as, hari dibangkitkan, ada yaumul hasyr, dikumpulkan, ada yaumul jam'i, berhimpun, ada satu hari yang sangat mengerikan, yaumut taghabun, hari ditampakkannya dosa-dosa manusia. Saya mau tanya Pak Bu, dosa kita banyak atau sedikit? Nah, nanti semuanya ditunjukkan kata Allah. Bahkan menjadi satu surat, nama surat At-Taghabun itu artinya hari ditampakkan dosa-dosa. Yaumut Taghabun, surat ke-64 ya. Nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, hari penimbangan, keputusan, pembalasan, kemenangan, hari penyesalan bagi orang yang masuk neraka, dan yaumul fatah, kemenangan bagi yang masuk surga, yaumul khulud, kekal di sana. Itulah kenapa nanti manusia itu akan nafsi-nafsi, karena saking ingin selamatnya di sana. Sehingga tadi gambarannya suami pun mungkin menebuskan istrinya, istri menebuskan suaminya, menebuskan anaknya, menebuskan orang tuanya, saking ingin selamatnya di sana. Yang nanti kita dibangkitkan itu, saya tanya Pak Bu, kita dibangkitkan itu ruhnya saja atau dengan jasadnya? Betul, dengan jasad kita seutuhnya. Kata Al-Quran, kata hadis demikian. Itulah kenapa kita ingin selamat di sana. Berarti nanti yang masuk surga merasakan nikmat surga dengan jasad, yang masuk neraka juga merasakan siksa neraka dengan jasadnya. Yang kalau di dunia Bapak Ibu kena api sedikit saja, kesakitan nggak kita? Kesakitan. Apalagi nanti orang yang masuk neraka itu menjadi bahan bakar, terbakar terus, naudzubillah. Hancur kulitnya, dibikin kulit yang baru, hancur lagi, bikin lagi kulit yang baru. Kata Allah agar apa? Agar mereka merasakan siksaan kami, naudzubillah ya. Ini gambaran sekilas saja. Nah, bayangkan rasanya ini penting untuk diketahui juga oleh pasangan, oleh anak, oleh orang tua. Sehingga kalau di training tafakur keluarga ini dibahas agak panjang. Anak-anak yang kecil pun, oh iya ya, nanti mah kita tuh akan hidup di alam akhirat ya. Nah, ini kita bahas ya. Nah, biasanya training itu sehari, pagi sampai sore ya. Nah, ini gambaran tentang kehidupan kita ya. Sehingga Bapak Ibu, salah satu kutipan yang saya buat di sini adalah bahwa sukses dunia itu relatif ya, artinya tidak mutlak. Adapun sukses sesungguhnya adalah sukses di alam kubur dan juga sukses di akhirat. Namun demikian, sukses dunia juga harus diraih. Nah, kenapa penting ini memahami ini? Karena banyak manusia tertipu mengejar-ngejar sukses dunia saja. Ya. Contoh sederhana, misalkan ada si A ini di dunia harta banyak, jabatan tinggi, tapi dia tidak taat kepada Allah. Ya, dia tidak taat kepada Allah, disuruh sholat nggak mau. Ketika dia meninggal karena nggak taat, di alam kubur dia disiksa sampai akhirnya di akhirat masuk neraka. Pertanyaannya, si A ini menurut ibu bapak dia sukses atau gagal? Gagal. Ada si B di dunia hartanya nggak banyak, biasa saja, jabatan nggak ada, tapi dia taat kepada Allah. Ya, disuruh ibadah dia ibadah, disuruh sholat dia sholat. Karena taatnya, ketika masuk alam kubur, di alam kubur mendapat nikmat kubur, di akhirat mendapatkan surganya Allah. Saya mau tanya, si B ini sukses atau gagal? Sukses. Maka yuk kita luruskan lagi definisi sukses kita. Bukan hanya nikmat dunia. Hati-hati kalau kita menekankan kepada anak hanya untuk sukses dunia. Hati-hati, siap-siaplah untuk celaka di sana nanti. Naudzubillah.
Ya, maka sukses kita adalah sukses di alam kubur dan juga sukses di akhirat. Ya, kematian itu jauh atau dekat dengan kita? Dekat. Kita udah di alam dunia, tinggal alam kubur sebentar lagi. Ya, apalagi kalau melihat usia kita, rasanya masih panjang atau tinggal sisa-sisanya saja? Sisa-sisanya saja. Coba saya minta Bapak Ibu tengok teman kiri kanan, lihat wajahnya. Lihat wajahnya Pak, lihat Bapak-bapak juga lihat temannya. Ya. Yang duluan yang mana kira-kira Pak Bu? Nggak tahu ya. Nah, kita hari ini kumpul di sini, esok lusa wallahu alam. Ya, bahkan sore nanti pun belum tentu kita masih hidup. Ya. Tapi kita seringkali terlalu sombong dalam kehidupan dunia ini, seolah-olah yakin pasti masih hidup besok. Ya, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang ditunda-tunda, betul nggak? Ya, nah maka betapa pentingnya kita untuk terus memperbaiki diri kita. Nah, ini gambaran kehidupan. Yang nanti misalkan kalau kita bahas dari alam ruh, tapi kalau ruh itu urusan Allah. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian nggak diberitahu tentang ruh. Ibu bapak di tubuhnya masing-masing ada ruhnya nggak? Ada. Yang mana ruhnya? Aduh kak, ya udah, karena kata Allah itu urusan Allah, maka biarlah nggak usah digali-gali. Dokter di rumah sakit ketika ada orang sekarat meninggal, ada ruh keluar dari tubuhnya, nggak bisa mendeteksi yang mana itu ruhnya. Tapi secara klinis bisa, oh nafasnya berhenti, oh suhu tubuhnya menurun, menghilang, ya meninggal, ya. Tapi ruh itu urusan Allah. Masuk alam rahim, nih 9 bulan kita di dalam rahim ibunda kita, ya. Coba sambil bayangkan wajah ibunya masing-masing. Ya Allah, ibu kita. Ya dulu kita berada di alam rahim nih. Ya, Allah lengkapi tubuh kita ini dengan tangan, dengan kaki. Ya, yang kita anggap itu diri kita. Ya, Allah yang menjadikan tubuh kita ini. Bahkan saya yakin ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan pun tidak mengerti yang terjadi di dalam rahimnya. Betul nggak Bu? Mungkin merasa bergerak-gerak tapi nggak ngerti yang terjadi di sana itu seperti apa. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Kita berenang-renang di dalam air ketuban ibunda kita, ya. Luar biasa penciptaan manusia. Penciptaan manusia saja kalau dibahas itu panjang sekali, luar biasa. Keajaiban yang dahsyat penciptaan manusia itu, ya. Maka kata Allah, "I'malu ala Daud syukra," bekerjalah kamu, beramalah kamu sebagai wujud syukurmu kepada Allah. Lihatlah Allah berikan tangan, beri kaki. Maka ibu-ibu sambil nyapu, "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku tangan." Sambil masak ngirisi bawang gitu ya. Ya Allah, terima kasih kedua tanganku bisa untuk masak. Sampai nangis ibu teh karena bawang. Ya, tapi kan bisa bersyukur kapanpun dimanapun. Bapak-bapak sambil nyetir mobil, ya Allah terima kasih kedua tangan ini aku bisa bekerja dengannya. Wujud syukur kita kepada Allah, ya. Nah, jadi betapa dahsyatnya luar biasa penciptaan manusia, ya. Nah, jadi ini kondisi-kondisi kita di alam rahim. Saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab yang keras. Pernah ada di alam rahim tidak? Yakin nggak? Ingat nggak waktu di alam rahim? Nggak ingat. Terus kok bisa yakin? Kok bisa yakin nggak ingat padahal? Jangankan masa alam rahim, tolong jawab yang keras. Ibu bapak pernah menjadi bayi enggak? Yakin? Ingat enggak waktu bayi? Tapi kok yakin? Asok yakin ibu mah. Apa cenah aya fotona, ya, ada videonya. Ya, coba saya mau tanya lagi, jawab lagi yang keras. Pernah menjadi bayi tidak? Yakin? Lucu enggak waktu bayi? Hari ini masih lucu nggak? Coba tanya ke teman sebelahmu, Abdi teh lucu juga. Lucu. Ya, bedanya hanya dikit sekali waktu bayi dengan sekarang. Kalau waktu bayi mah lucunya imut-imut. Kata ibu. Ya, tapi yang paling pokok adalah bahwa
memaknai bahwa dulu kita lahir tanpa ilmu juga tanpa dosa, betul nggak? Tapi hari ini kita berilmu dan berdosa juga, maka harus banyak istighfar ya. Nah, di alam rahim luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu gambaran kehidupan kita yang kalau dibahas sangat panjang sekali. Kita bersyukur. Kemudian kita kaitkan sedikit, coba kita bandingkan ya. Kalau kita merasa menghadapi keluarga, menghadapi lingkungan, kita merasa ujian ada kalanya berat gitu ya. Coba saya mau tanya, ibu-ibu pernah nggak menghadapi ujian kaitan dengan keluarga terasa berat di pundak? Pernah nggak? Ya mungkin pernah menghadapi satu kondisi, aduh ini berat menghadapi ini, si anak si sulung misalkan ya. Tapi ingatlah bahwa itu sudah sesuai dengan takaran kemampuan kita ya. Kita coba lihat saudara-saudara kita di Palestina nih ya. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Lihatlah. Yang sakit mau dibawa ke rumah sakit pun dilarang. Mau ngaji, mau melakukan sesuatu ya Allah ya. Maka ujian bagi kita, tapi mereka tetap iman kepada Allah. Mereka mewakili kita menjaga Baitul Maqdis yang merupakan tempat suci umat Islam. Ya, lihatlah Al-Quran, musuhnya bersenjata lengkap, Al-Quran sebagai senjatanya. Ya. Maka kalaulah kita merasa berat, ada kalanya ya ujian-ujian, lihatlah saudara-saudara kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat ya. Belum lagi ujian-ujian di sana luar biasa ya, ketika mereka menghadapi pasukan-pasukan musuh. Anak-anak sekolah pun tidak bisa dengan nyaman belajar ya. Pasukan musuh siap-siap menghancurkan. Yang satu saudara-saudara kita ikhtiar mengobati sakitnya, tapi yang lain menggunakan matanya untuk mengintai target sasaran. Saudara-saudara kita membangun rumah, membangun gedung, membangun kantor. Yang satu siap-siap menghancurkan. Yang satu berzikir memuji Allah, yang lain bersiap-siap menghunus senjata tempurnya. Yang satu saudara-saudara kita mengobati yang sakit, yang lain mencelakai orang-orang sehat ya. Anak-anak lihat ya, bermain layangan, sementara musuhnya menerbangkan drone untuk mengintai target sasaran yang akan dibom. Mungkin kalau secara manusiawi kita bilang kasihan, iya kasihan. Tapi mereka tetap dalam keimanannya, dan kalaupun mereka meninggal syahid di jalan Allah, bisa jadi kitalah yang harus dikasihani sesungguhnya. Kita lihat bagaimana nanti mereka menghancurkan dengan kekuatan tempurnya. Kita nggak harus menghadapi seperti itu, tapi lihatlah mereka. Lihatlah ujian-ujian yang mereka hadapi. Bergelimpangan. Tapi andai mereka tetap dalam keimanannya ya, insya Allah bahkan syahid mereka, bahkan itulah yang sangat dirindukan.
Ada yang suami tiba-tiba kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, orang tua kehilangan anak-anaknya. Lihatlah para ibu, hasbunallah wa ni'mal wakil katanya. Anak-anak kecil, lihatlah kata ibu ini, seluruh anakku meninggal dunia wahai ibu. Kata ibu ini, anak-anakku semuanya meninggal dunia. Bukan hanya siang, malam hari, gelap hari pun demikian ya. Ya, maka ibu-ibu sekalian, kalau kita dalam menghadapi keluarga butuh perjuangan, iya butuh perjuangan. Tapi lihatlah, tidak harus seperti mereka. Ya Rabb, tempatkanlah ia di surga Firdausmu yang tertinggi. Ibu-ibu melepas anaknya, ya, seluruh anaknya meninggal. Banyak yang kejadian seperti itu, ya. Maka tadi Allah suruh kita bersyukur, ya kita hidup di Indonesia yang sangat nyaman ini, ya. Maka mungkin ya kasihan, tapi mereka sudah dijanjikan, bisa jadi janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang perlu dikasihani sesungguhnya diri kita yang belum tentu, ya. Maka inilah jihad kita, jihad dengan keluarga, ya. Bagaimana mengajak mereka agar terhindar dari siksa api neraka. Nih saya tunjukkan lagi satu video, ya, di sebuah universitas di Palestina yang sedang melaksanakan wisuda, ya, melaksanakan wisuda. Lihatlah para wisudawan di panggung, semuanya di wisuda, dan kemudian nanti ada seorang anak kecil yang diwisuda 4 tahun atau 5 tahun. Kenapa ya diwisuda? Karena anak itu mewakili ibunya yang syahid meninggal dunia. Para wisudawan juga terharu semuanya. Inilah anak yang diwisuda mewakili ibunya karena syahid. Lihatlah kaitan dengan keluarga. Banyak yang menghadapi ujian. Ada orang tua kehilangan anak, ada anak kehilangan orang tua, ya. Anak diwisuda karena mewakili ibunya yang syahid di jalan Allah. Ya, baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya. Maka ternyata Allah sudah sesuaikan ukuran ujian setiap kita. Maka tinggal bagaimana kita berjihad kaitan dengan diri kita, keluarga kita. Yang paling utama tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Baik, di bagian akhir saya mengajak untuk bertafakur dan berdoa, ya. Mohon kita sama-sama posisi duduk dengan nyaman, ya. Izin saya memandu kita bertafakur dan berdoa. Silakan posisikan duduk dengan nyaman. Boleh seluruhnya, tegakkan badannya dan kepalanya tundukkan. Rasakan kita sedang menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pejamkan matanya. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, pagi hari ini menjelang siang ini kami bersyukur atas segala nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Sangat banyak nikmat-Mu itu kepada kami. Kami duduk di sini dengan nyaman, ya Allah, mentafakuri ayat-ayat Al-Qur'an-Mu dan ayat-ayat alam semesta-Mu, ya Allah. Maka tolong bantu kami, ya Allah, untuk terus memperbaiki diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Karena kami punya cita-cita, kami ingin selamat dan sukses di alam kubur, ya Allah. Kami ingin selamat dan sukses di akhirat, ya Allah. Kami tidak ingin gagal di sana nanti. Kami tidak ingin ada keluarga kami yang saling menjatuhkan nanti, ya Allah. Astagfirullah. Maka tolong bantu kami, ya Allah. Kami ingin selamat menjadi keluarga yang memasuki surga-Mu, ya Rahman ya Rahim. Tolong bantu kami, ya Allah. Ya Allah, sayangi diri kami dan sayangi. Lihat wajah beliau.
9 bulan kita berada di dalam rahim beliau, tak mampu kami membalas jasa beliau ya Allah. Ada mungkin ibunda kami yang detik ini sudah di alam kubur. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya, hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Tak mampu kami membalas jasa-jasanya ya Allah. Ya Allah, sayang ibunda kami dan sayang juga ayahanda kami, bapak kami ya Allah. Betapa banyaknya jasa-jasa beliau ya Rahman ya Rahim. Dan juga sayangi pasangan hidup kami ya Allah, suami atau istri kami. Hadirkan wajah suami atau istrinya ya Allah. Pasangan kami benar bukan orang yang sempurna, karena diri kami pun banyak kekurangannya ya Allah. Tapi justru dengan itulah Kau siapkan pahala yang banyak untuk diri kami ya Allah. Maka tolong bantu kami untuk tetap tabah, ikhlas, bersyukur ya Allah. Jadikan kami pasangan yang kelak nanti akan bersama-sama memasuki surga ya Rahman ya Rahim. Dan sayangi juga anak-anak kami ya Allah. Sayangi anak-anak kami ya Allah. Tolong mampukan kami menjadi orang tua yang baik dan terbaik untuk mereka sesuai petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Rahman ya Rahim. Saya minta sekarang Bapak Ibu masing-masing tetap tundukkan wajahnya. Tolong doakan untuk ayah, ibu, pasangan dan anak-anak masing-masing. Silakan berdoakan. Silakan berdoa, hadirkan wajahnya. Mudah-mudahan Allah menijabah doa kita di pagi hari ini. Minta agar nanti tidak ada yang saling jatuh-menjatuhkan di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Allah, kami ingin selamat di akhirat ya Allah. Sampaikan salam salawat kami kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kelak kami berjumpa dengan beliau di surga-Mu ya Allah. Dan izinkan pula kami bisa menziarahi makam beliau di Madinah ya Allah. Berilah kami kesempatan sebelum tubuh kami ini dibungkus kain kafan. Izinkan tubuh kami ini dibungkus kain ihram bersama keluarga kami ke tanah suci ya Allah. Izinkan kami bersama keluarga kami berada di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Berdoa bersama-sama untuk keselamatan dunia dan akhirat dan juga di alam kubur ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu kepada kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjawab doa-doa kita sekalian. Di bagian akhir sebelum saya akhiri, barangkali suatu saat mudah-mudahan saja bisa, ini gambaran tren tafakur keluarga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sama-sama belajar dengan keluarga tercinta kita, suami, istri, anak. Alangkah indahnya ya kalau bisa seperti itu. Memang berat mengusahakannya pasti, tapi kalau bisa itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita berikan, jadi semuanya memahami tentang kehidupan ya. Jadi ada game-gamenya dengan keluarga, usaha kita untuk saling memahami sesama keluarga ya. Ini beberapa event-event kita yang bawa bayi pun dibawa bayinya gitu ya. Karena kita punya cita-cita tadi ingin menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah ini training-training kita ya. Bayangkan saling mendoakan seperti ini, membisikkan doa suami pada istrinya, ya Allah kumpulkan kami nanti di surga-Mu, jangan sampai nanti kali ini saling tuntut menuntut di akhirat ya. Nah menyamakan visi misi keluarga ya, menyamakan visi misi keluarga dengan anak-anak ya, dengan anak-anak ya. Biasanya sehari kegiatannya pagi sampai sore. Nah memang butuh usaha, butuh perjuangan, tetapi kalau bisa itu luar biasa ya. Baik, saya akhiri dengan sebuah kutipan dalam buku yang saya tulis, Tafakur Gado-Gado Simpang 5 ya. To love someone is nothing. Artinya mencintai seseorang itu bukanlah apa-apa. To be loved by someone is something. Tapi kalau dicintai oleh seseorang itu sesuatu, kita senang kalau dicintai.
Tetapi ada yang jauh lebih membahagiakan apa? To be loved by someone you love is exciting. Dicintai oleh orang yang kamu pun mencintai kepadanya, ya, itu adalah sangat exciting, membahagiakan. Tetapi ada yang jauh lebih dahsyat dari itu semua. Yang terakhir apa? But to be loved by the owner of love is everything. Tetapi dicintai oleh sang maha pemilik cinta, itulah segala-galanya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, itulah segala-galanya, ya. Baik Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang lebih banyak bertafakur, bisa baca buku saya. Kalau ada yang mau membelinya, saya bawa hanya sedikit, silakan, harganya Rp100.000 ya. Kalau ada yang nggak bawa uang tapi ingin membelinya, bisa ditransfer, nanti langsung mendapatkan kertas untuk transfer ya, kalau ada yang mau memilikinya. Itu saja, terima kasih Majelis Taklim Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampai terima kasih semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian, menemukan segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau membeli silakan Bu ya di depan. Kalau ada yang